Iya, saya tahu kalian tertawa karena nama saya Krisna, betul? Karena yang ada di pikiran kalian Krisna itu yang warna biru itu kan? Iya enggak? Enggak, tapi teman-teman, hari ini saya Krisna yang asli, bukan Krisna yang suka mencuri mentega dunia itu, ya. Saya Krisna yang asli. Hari ini saya tidak biru karena saya memakai baju abu-abu, jadi tidak biru. Mungkin kalau saya pakai baju sama kayak kakaknya yang warna biru, saya juga ikutan biru. Enggak dong, bercanda. Oke, teman-teman, saya umurnya masih ya nggak jauh beda dari kalian. Berapa umurmu? 15. Saya baru 16 tahun. Percaya nggak kalian? Harus percaya dong. Percaya nggak? Kita slanting. Saya juga masih SMP. Saya SMP di SMP Negeri 3 Semarang. Enggak teman-teman, enggak. Paling ya berkisar jaraknya 3 tahun aja dengan kalian. Kok kalian percaya banget toh? Ya, anggap aja kita sepantaran teman-teman. Saya dari Semarang. Saya dari lembaga sosial non-profit nih, Cahaya Bagi Bangsa. Lembaga Cahaya Bagi Bangsa. Lembaga Bagi Bangsa ini bertujuan untuk memberikan ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi kenakalan remaja dan pengenalan karakter, ya. Oke, mungkin sekian dari perkenalan dari saya. Tapi teman-teman, sebelum saya masuk ke materi, ada beberapa peraturan yang semuanya harus ditaati. Kalian tegang ya. Teman-teman, peraturan yang pertama, ya kita masuk ke peraturan yang pertama. Tidak ada yang boleh berbicara. Nanti kalau saya mendapati kalian berbicara, saya mohon izin untuk menarik kalian dari tempat duduk kalian. Saya tarik ke depan sini, lalu kalian menggantikan saya menyampaikan materi. Senang dong saya, ya kan? Kalau kalian yang menyampaikan materi, suara saya tidak habis. Ya, tidak ada yang boleh berbicara. Lalu yang kedua, kalau kalian tetap berbicara dan tidak mendengarkan saya, maka saya tidak akan melanjutkan materi ini sampai kalian betul-betul diam semuanya. Teman-teman, saya lagi parau, jadi saya tidak bisa berteriak. Jadi kalau teman-teman nanti suaranya lebih besar, maka suara saya gelap. Kalian gak akan mendengarkan suara saya. Kita cuma membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Tapi kalau kalian tetap ribut, maka konsentrasi saya akan buyar, lalu saya akan menegur kalian satu persatu, lalu kita di dalam sini akan semakin lama. Teman-teman, saya adalah orang yang suka berbicara. Jadi kalau kalian menantang saya untuk berdiri di depan kalian selama 2 jam, 3 jam, saya berani. Kalau kalian tetap mau di sini, tidak apa-apa. Saya akan memberikan kalian ceramah dari A sampai Z, sampai kuping kalian panas dan gak betah ada di sini. Semuanya sepakat? Semuanya sepakat sama peraturannya? Oke, karena kalian sudah sepakat, maka peraturan dimulai dari besok. Sekarang, ya. Jadi tidak ada yang berbicara lagi, bisa mendengarkan saya. Oke.
akan belajar tentang love, sex, and dating. Teman-teman, kalian tahu apa yang namanya cinta? Ada yang tahu? Cinta itu apa? Secara singkat, menurut kalian cinta itu apa? Kayaknya gila ya. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Satu orang? Beneran nggak ada yang tahu. Teman-teman, kalian pernah merasakan yang namanya jatuh cinta? Ada yang pernah pacaran? Nggak mungkin. Ada yang di sini sudah pacaran? Kalian tidak pernah merasakan yang namanya jatuh cinta? Oke, kita akan secara garis besar apa pengertian dari cinta itu. Oke, kita baca sama-sama. Semuanya bisa kelihatan di depan? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Bentuk dari kasih sayang. Tapi kasih sayang seperti apa, teman-teman? Biasanya kita akan menghubungkan ini dengan kasih sayang kita, dengan cinta kita, dengan perasaan kita kepada pacar, pasangan kita. Tapi ternyata bentuk cinta itu bukan untuk pasangan, tapi bentuk cinta kita kepada orang yang kita sayangi. Seperti siapa? Orang tua, guru. Nah, itu bentuk cinta yang saling menghargai, menghormati. Lalu di sini dikatakan rela berkorban dan penuh tanggung jawab. Menurut kalian rela berkorban itu apa? Ikhlas, kan? Tidak menuntut apa-apa. Teman-teman, kalau kalian memiliki kasih sayang, memiliki perasaan yang nyata untuk orang tua kalian, maka ketika kalian melakukan sesuatu, kalian tidak akan pernah menuntut balas dengan apa yang kalian berikan kepada orang tua kalian, karena itu memang tanggung jawab kalian sebagai anak. Itu yang namanya rela berkorban. Bahkan mungkin kalau misalnya kamu bisa menggantikan nyawamu dengan nyawa orang tuamu, pasti kamu mau, dan kamu tidak menuntut balas dengan itu. Lalu yang selanjutnya, seks. Kalian tahu seks itu apa? Jangan bilang jenis kelamin. Saya tahu apa yang ada di pikiran kalian. Teman-teman, biasanya kita menghubungkan ini dengan hal yang tabu, ya kan? Kalau kita menghubungkan ini dengan hal yang tabu, berarti berhubungan intim. Tapi teman-teman, kalian perlu tahu, seks itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin manusia ada berapa? 2. Apa? Laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada yang merasa jenis kelaminnya bukan laki-laki dan bukan perempuan, berarti perlu dipertanyakan. Lalu selanjutnya dating, kencan atau jadi bertemu. Laki-laki, dating ini bukan untuk pacaran, teman-teman, tapi untuk bertemu ketika kamu berjanji, ketika kamu melakukan janji bertemu kepada temanmu untuk kerjasama, kerja kelompok di sekolah, atau mau janjian untuk jalan bareng. Itu yang namanya dating. Lalu selanjutnya kita akan masuk pacaran. Teman-teman, tadi di awal saya sudah bilang, siapa di sini yang sudah punya pacar? Ada yang punya pacar di sini? Ya, oke. Saya tahu beberapa dari kalian ada yang punya pacar, tapi sebelum itu kalian harus dengar ini dulu. Saya mau bertanya dengan kalian. Menurut kalian, pacar kalian yang sekarang itu akan jadi suami kalian, akan jadi istri kalian kelak? Tidak. Tapi kalau memang itu tidak, bahkan kalian tidak yakin kalau itu tidak akan menjadi suami dan istri kalian, kenapa kalian pacaran?
Bullshit semuanya. Kak, kan kalau misalnya aku punya pacar, biasanya aku selalu diingetin makan. Emang kamu anak kecil harus diingetin makan? Kamu bisa makan sendiri. Kalau kamu lupa makan, nanti kalau kamu lapar, kamu bakalan ke dapur sendiri cari makan sendiri. Betul nggak? Lalu apa gunanya pacaran? Gak ada. Kita lihat definisinya. Pacaran itu merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia, laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan, tapi laki-laki dan perempuan, atau penjajakan menuju kehidupan pernikahan. Kalau sudah berpacaran, berarti kalian sudah siap untuk menikah. Karena pacaran itu untuk orang yang mau menikah, yang sudah siap untuk menikah. Teman-teman, kita lihat selanjutnya. Untuk bisa pacaran itu harus apa? Dengerin. Pacaran itu hanya untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak kecil sama kayak kalian ini. Pacaran itu cuma buat saya. Saya sudah bisa pacaran, teman-teman. Mary kaliannya, ini kan kalian canda malah jadi ngebully. Teman-teman, pacaran itu hanya untuk orang dewasa. Karena untuk pacaran harus ada beberapa pematangan secara usia. Menurut kalian, usia kalian tadi berapa? 15-16 tahun. Ada yang 16 tahun? Umur kalian 14-15 tahun? Iya. Teman-teman, untuk usia orang yang bisa menikah di Indonesia, usianya adalah untuk perempuan itu minimal 19 tahun. Dan kalau untuk laki-laki itu minimal 21 tahun baru bisa menikah. Menurut kalian, dengan umur kalian yang sekarang, kalian sudah siap untuk menikah? Kalian sudah dewasa? Laki-laki, lalu kenapa kalian pacaran? Teman-teman, yang kedua, finansial. Kalian masih dikasih jajan sama orang tua kalian? Betul? Kalian masih dibiayai sekolahnya sama orang tua kalian? Nah, sekarang apalagi yang cowok-cowok? Cowok-cowok perhatikan saya. Kalian kalau sekarang sudah punya pacar, lalu pacar meminta dibeliin skincare. Iya, pacar meminta dibeliin skincare. Terus kamu nggak punya duit, terus kamu ngomong sama pacarmu, kamu nih matre banget loh, orang aku nggak punya duit, nggak usah jadi cewek matre. Biasanya cowok akan ngomong gitu. Karena apa? Nggak punya duit. Teman-teman, yang cowok-cowok, pada kodratnya cowok itu memberi, bukan menerima. Tapi kalau cewek pada hakikatnya adalah menerima. Jadi kalau cewekmu nanti pacarmu, kalau kamu sudah dewasa dan kamu pacaran, kalau pacarmu meminta dibeli skincare, itu nggak matre. Senangnya banyak cewek-cewek ya. Gak apa-apa, setelah ini kalian yang sedih. Itu gak matre, teman-teman. Tapi apa? Karena memang hakikatnya cewek itu menerima. Kalau semua orang tuanya aja dibeliin makan, dibeliin jajan, dibeliin skincare, tiba-tiba dia pacaran sama kamu jadi gelandangan, kan gak mungkin. Jadi yang cowok-cowok, kalau kalian mau pacaran, minimal kalian sudah S1, kalian sudah punya pekerjaan tetap, kalian sudah punya penghasilan, supaya apa? Kalian bisa membiayai pasangan kalian. Lalu selanjutnya, batin. Teman-teman, kalau kalian tidak siap batin ketika kalian menikah, maka yang terjadi adalah pertengkaran di rumah tangga. Ketika teman-teman, ayo belajar saling
hidup kalian akan dididik kemanapun kalian pergi. Saya milih seminar ini cuma 30 menit, minta tolong untuk fokusnya sebentar aja. Materi ini nggak lama, sebentar lagi selesai. Saya akan mencoba untuk lebih cepat menjelaskan dengan kalian, dan semoga kalian bisa mengerti. Dan saya akan mencoba untuk kalian bisa lebih paham meskipun saya menjelaskannya lebih cepat. Boleh ya, saya menghargai ya. Boleh? Oke, terima kasih teman-teman. Kalau kalian menikah dan umurnya belum siap, finansial belum siap, lalu batin kalian juga belum siap, maka yang terjadi ketika kalian menikah sebelum waktunya, pertengkaran. Lalu setelah pertengkaran yang tidak bisa ditolerir lagi, ujungnya yang terjadi apa? Perceraian. Kalian mau bercerai? Kalian mau ketika kalian nikah terus ujung-ujungnya bercerai? Enggak kan? Tapi teman-teman, kalau 3 hal ini belum bisa, maka jangan coba-coba pacaran. Atau kalian sudah cukup usia, finansial ada, tapi batin kalian belum dewasa dalam mengontrol emosi, jangan coba-coba. Karena ujungnya tetap yang namanya pertengkaran, KDRT, dan ujungnya bercerai. Jangan coba-coba untuk pacaran. Ada beberapa ketidaksiapan ketika kalian berpacaran tapi belum siap. Nih, ketika kalian memaksakan kehendak kalian untuk pacaran sebelum waktunya, maka yang terjadi adalah hamil di luar nikah. Betul, teman-teman. Saya mau sampaikan, di Indonesia yang hamil perempuan yang hamil di luar nikah ada sekitar 26.000 perempuan di Indonesia di tahun 2024 itu hamil di luar nikah. Karena apa? Tidak siap. Umur belum siap, finansial belum siap, berarti tidak siap. Pacaran yang bebas, akhirnya apa? Hamil di luar nikah. Kalian mau seperti itu cewek-cewek? Mau? Lalu kenapa kalian pacaran? Saya mau bilang dengan kalian, baik cewek atau cowok, jangan pacaran. Kalau ada yang sudah pacaran, putusin dari sekarang. Kalau kalian sudah pacaran sekarang, putusin. Kalau dia marah, kasih nomor HP saya. Benar, teman-teman, kalian harus menghargai diri kalian. Karena diri kalian ini berharga. Diri kalian ini mahal. Kalau kalian ada di antara orang-orang seperti ini, berarti kalian sedang menurunkan harga diri kalian. Lalu selanjutnya, kasus aborsi di Indonesia di tahun 2024 ada 2.500 perempuan yang melakukan aborsi, dan akhirnya beberapa berujung pada kematian. Jadi bukan cuma janinnya yang meninggal, yang dimusnahkan, tapi ibunya juga ikut meninggal. Karena apa? Belum cukup umur, belum waktunya bisa hamil. Lalu ditambah dengan menggugurkan kandungan. Kalian tahu bagaimana caranya aborsi? Saya kasih tahu kalian untuk ilmu buat kalian, bukan untuk supaya nanti kalian kalau hamil di luar nikah terus kalian aku aborsi aja lah. Kalau aku sudah dikasih tahu sama Kak Krisna untuk aborsi, tidak. Tapi ini untuk pengetahuan kalian, teman-teman. Melakukan aborsi yang pertama itu dengan minum pil, lalu setelah itu korek, dan itu tidak memakai bius sama sekali, jadi sakitnya sangat luar biasa. Lalu yang kedua,
maafkan orang. Yang kedua, untuk melakukan aborsi. Kalian tahu gunting yang tajam itu dimasukkan melalui vagina perempuan. Lalu ketika sampai di rahim, itu janinnya digunting-gunting. Dan kalian bayangkan bagaimana sakitnya. Tidak memakai obat bius. Sakitnya melebihi dari orang yang melahirkan normal. Sakitnya berkali-kali lipat dengan orang yang melahirkan normal. Bayangkan sakitnya seperti apa. Kenapa akhirnya menuju ke kematian? Karena pendarahan tidak kuat. Makanya buat cewek-cewek, hargai dirimu. Jangan berikan yang berharga di dalam dirimu pada orang, kepada laki-laki brengsek. Betul. Dan yang cowok-cowok, kamu juga laki-laki mahal. Cewek-ceweknya cewek mahal. Teman-teman, jangan menurunkan harga diri kalian hanya untuk sekedar nafsu. Kalian ini berharga. Lalu selanjutnya kita akan lihat beberapa data yang terjadi di tahun 2025 ini. Pengadilan Agama Ambarawa itu mengungkapkan ada 100 lebih pasangan muda yang belum cukup umur meminta dispensasi nikah. Kenapa mereka minta dispensasi nikah? Karena mereka belum cukup umur bisa nikah. Tapi yang sudah kebablasan, sudah hamil. Akhirnya apa? Mereka harus minta keringanan, mereka minta untuk bisa dipercepat pernikahannya supaya apa? Tidak malu. Kalau kalian mau jadi seperti orang itu, masa depan kalian yang akan hancur. Pilihan ada di tangan kalian semuanya. Kalau kalian mau jadi seperti itu silakan. Tapi kalian akan tanggung akibatnya sendiri. Kalian akan menanggung malu. Terus nanti anak kalian juga itu pasti akan terbawa ke anak kalian. Lalu selanjutnya, siswi TK diduga diperkosa 3 anak usia 8 tahun di Mojokerto. Bayangkan 3 anak usia 8 tahun, 3 bocah kecil yang masih ingusan sudah memperkosa orang. Jadi kalau kalian bilang, Kak, aku tuh gak butuh materi ini lah, mau aku masih kecil kok. Aku gak butuh materi ini, Kak. Lebih baik aku dapat nasihat. Aku gak butuh materi edukasi ini, Kak. Aku lebih butuh motivasi. Teman-teman, bayangkan, ini masih adik kalian di usia 8 tahun sudah bisa memperkosa orang. Jadi pentingnya edukasi mulai dari kecil sebenarnya. Tapi ya, tanpa pantauan dari orang tua. Kenapa orang-orang akhirnya pacaran? Karena mencari kenyamanan di luar, tidak mendapatkan kenyamanan di rumah, tidak pernah diperhatikan di rumah, akhirnya mencari perhatian di luar. Dan itu yang terjadi di sekitar kita. Oke, ada beberapa fakta tentang laki-laki dan perempuan, teman-teman. Kalau perempuan itu biasanya diibaratkan dengan indikator lampu lalu lintas. Kalau perempuan ada 3 lampu, merah, kuning, dan hijau. Tapi kalau cowok cuma ada 1 lampu, yaitu hijau. Kok bisa gitu, Kak? Iya, karena cowok itu cuma bisa yang namanya terabas terus, terabas sampai mentok. Saya akan kasih satu contoh supaya kalian bisa lebih ngerti. Misalnya ada satu pasangan yang di belakang tidak ada yang menyender, minta tolong tidak ada yang menyender karena sangat mengganggu pandangan saya dengan kalian yang di belakang dari tadi. Saya tidak sedang lagi mendongeng dengan kalian. Misalnya ada satu pasangan yang main ke rumah
ke rumah cewek atau ke rumah cowok, terus mereka cuma ada 2 orang di situ dengan hujan rintik-rintik yang ada. Lalu yang terjadi apa? Yang di pikiran cewek biasanya, wah mumpung nggak ada orang nih, aku bisa lebih leluasa untuk ngobrol TikTok sama pacarku. Tapi kalau yang ada di pikiran laki-laki, wah sepi nih, wah kesempatan nih, terus mulailah mereka selingkuh, nggak ada orang, terus kayaknya kamu kedinginan ya, mulai tuh tanganmu dingin banget dek, sini abang pegang, dikasih hangat tangannya dek. Terus setelah itu aman. Terus si cowok mulai lagi, aduh pipimu kok kayaknya ada AC-nya ya, dingin banget, kayaknya tak kasih kehangatan, mulai dari pipi kan. Terus ceweknya cuma menyalakan lampu hijau. Lalu setelah itu nggak ada orang, lancar semuanya. Tiba-tiba karena cowok sistemnya hijau, terabas terus. Akhirnya yang terjadi apa? Mulailah melewati gunung, melewati lembah, melewati lautan. Iya, dan itu yang terjadi. Faktanya itu yang terjadi, teman-teman. Kalau kemarin saya sampaikan ini di SMK, lalu cowoknya ngomong gini, lah aku kan ngajaknya sholat, mosok sholatnya di kamar. Teman-teman, nih cewek-cewek, kalau kalian yang ada di posisi ini, maka kalian berhak untuk menyalakan lampu merah. Kalau kalian berada di posisi yang seperti ini, tampar, jangan tunggu sampai dia melewati lembah gunung lautan dulu, langsung tampar. Saya wanita berhati, saya wanita mahal, saya bukan wanita sembarangan, dan tinggalkan orangnya. Tapi Pak, kalau ceweknya yang mulai ngajak kode-kodean gimana Pak? Cowok-cowok kamu juga laki-laki mahal. Kalau setannya mulai dari cewek, tinggalin aja, karena kamu juga punya harga diri. Teman-teman, perempuan kalau sudah melakukan hubungan seks, perempuan kalau sudah melakukan hubungan seks, maka itu akan diibaratkan seperti gelas kaca. Kalian tahu gelas kaca? Gelas kaca kalau sudah pecah, mau diperbaiki sebagus apa lagi, mau dipakai lagi yang harga 100 juta, bekasnya tetap ada, tidak bisa dikembalikan ke semula. Tapi kalau laki-laki itu diibaratkan seperti mobil atau kaleng yang penyok, lalu dimasukkan ke ketok magic, diperbaiki lagi, bakal kembali mulus. Teman-teman, kalau perempuan kehilangan keperawanannya, maka itu akan tetap bisa kelihatan sampai kamu tua. Dan laki-laki bisa lihat kamu masih perawan atau tidak cuma dari bentuk tubuh. Karena ketika perempuan sudah tidak perawan, maka akan ada perubahan dalam postur badannya. Itu pasti akan kelihatan. Tapi buat cowok-cowok mau melakukan hubungan intim 10, 15 kali, 100 kali pun dengan berbagai wanita, tidak akan kelihatan dia masih terjaga atau tidak. Tapi teman-teman, ada yang namanya hukum tabur jual. Jadi buat kamu yang cowok-cowok jangan merasa bangga, aku kan gak kelihatan mau aku melakukan hubungan seks berapa kali sudah aku gak kelihatan. Nanti aku bilang aja sama istriku, aku belum pernah melakukan, kan gak kelihatan. Ingat, kenapa tadi saya melarang kalian untuk pacaran? Karena dampaknya ketika kalian minta
di sini sukanya sama perempuan. Perempuan suka sama perempuan. Jadi dia pacarannya sama perempuan. Lalu saya tanya, "Loh kenapa Bu? Kok pacarannya sama perempuan?" Kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata dari dia kecil sampai dia besar, sampai dia kelas 1 SMA, itu diperkosa sama ayah kandungnya. Betul. Dan ini nyata terjadi. Saya bertemu dengan orang. Dia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Bayangkan seberapa menakutkannya zaman sekarang. Lalu akibat dari luka amarah karena dia sudah tidak percaya dengan laki-laki, maka yang terjadi, dia lebih baik sama perempuan. Dan sampai hari ini dia masih pacaran. Teman-teman, buat wanita, jaga diri, jangan pernah memberikan yang berarti dalam dirimu pada laki-laki brengsek. Dan buat laki-laki, jaga kehormatanmu, jaga harga diri. Kamu bukan laki-laki muda, kamu bukan perempuan tua. Jangan mau menurunkan standar harga yang mahal dalam diri hanya untuk sekedar nafsu. Nafsu itu cuma sesaat. Tapi kalau memang kalian berencana punya masa depan yang sama, kalau memang kalian jodoh, teman-teman, jadi teman aja dari sekarang, jadi teman belajar, gak usah pacaran. Kalau kamu punya pacar hari ini, teman-teman, putusin pacaran. Iya, setelah keluar dari sini, mereka bisa bawa HP, Pak. Oh, tidak bisa. Nanti kalau kalian pulang dari rumah kalian, terus kalian punya handphone, kalian WA ya pacar kalian. Kita putus ya, kita jadi teman aja. Ayo kita belajar dulu, belajar pikiran dulu. Kita gapai di masa depan kita. Nanti kalau kita sudah sama-sama sukses, kalau memang kita jodoh, langsung ke rumah, lamaran langsung, sikat, iya, langsung digas kalau kalian sudah sama-sama sukses. Karena orang yang pacaran sebelum waktunya, biasanya mentalnya itu cepat kena. Ada yang, aduh kayaknya aku bipolar deh. Biasanya, apalagi anak-anak gengsi seperti kalian ini, cepat stresnya, mentalnya gampang banget kena. Loh kamu kenapa kok gak sekolah? Aku mental healthku kena. Mental healthnya kena, dia sendiri yang bikin salah, terus mental healthnya yang kena. Jangan coba-coba pacaran. Buat kamu yang belum pacaran, jangan pernah coba-coba. Kalau aku pacaran, pengen coba-coba, aku mau apa pacaran? Teman-teman, berarti kalian sedang memasukkan diri kalian ke jurang yang dalam, dan kalian tidak bisa keluar dari jurang itu. Oke teman-teman, materi saya sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau nonton satu video dulu. Jadi ada sebuah keluarga yang bahagia. Orang tua itu mempunyai seorang anak perempuan.
Mungkin banyak di antara kita ya kekurangan kasih sayang orang tua. Betul? Banyak di antara kita ya. Banyak di antara kita ya merasa, oh papa mama tuh tidak pernah sayang dari anak. Bahkan untuk aku bisa merasakan sedikit kehangatan kasih sayang mereka, aku tidak pernah dapatkan. Teman-teman, kalau hari-hari ini kamu adalah salah satu anak yang mungkin tidak pernah mengalami itu, atau mungkin kamu adalah anak yang pernah ditelantarkan oleh orang tua, hari ini aku mau ajak kalian untuk berdamai dengan diri kalian sendiri. Aku mau ajak kalian untuk ingat setiap luka, setiap peristiwa yang pernah kalian alami, rasa kecewa yang kalian alami. Teman-teman, ini cuma untuk kerendahan hati kalian. Kalau kalian tidak senang, teman-teman, kalau kalian tidak senang, saya izinkan kepada Bapak Ibu Guru untuk kalian bisa keluar dari sekarang. Kalau kalian tidak mau, tidak apa-apa. Saya izinkan kalian untuk keluar dari ruangan ini, daripada nanti kalian mengganggu teman kalian yang mau konsentrasi dengan dirinya sendiri, mau konsentrasi dengan luka yang dialami. Ada yang mau keluar? Yang cowok-cowok ada yang mau keluar? Saya bertanya berarti ada yang menjawab. Yang cowok-cowok mau keluar? Oke, kalian sudah berjanji untuk tidak keluar, berarti kalian bisa tenang sedikit saja, 3 menit. Teman-teman, sekarang semuanya tundukkan kepala. Kamu ajak kalian untuk berdamai dengan diri kalian sendiri. Semuanya tundukkan kepala, tidak ada yang melihat saya. Suara tidak ikut ngomong. Yang saya bilang cuma menundukkan kepala. Tidak ada yang sibuk. Tundukkan kepala. Jangan lihat saya. Teman-teman, kalau kalian orang yang pernah merasakan sakit dari mungkin kedua orang tua kalian, kalian tidak pernah didengarkan, tidak yang bercanda, nangis. Saya tidak butuh tangisan kalian, tapi saya cuma mau mengajak kalian untuk berdamai dengan diri kalian sendiri. Mungkin kamu adalah orang yang terluka, kamu orang yang menyimpan luka dengan orang tuamu, kamu orang yang menyimpan amarah dengan orang tuamu, karena kamu terlalu banyak dilukai, kamu dihina, kamu dipukul, kamu dianggap orang yang tidak berguna, kamu dianggap anak yang tidak berguna oleh keluargamu, kamu dibanding-bandingkan dengan tetanggamu, anak tetanggamu, dan akhirnya itu membuat kamu luka, membuat kamu kecewa. Saya pernah merasakan apa yang kalian rasakan. Saya juga orang biasa yang pernah mengalami yang namanya luka batin. Kak, aku terlalu banyak amarah yang sudah aku pendam dengan orang tuaku. Kak, aku pernah dilecehkan. Kak, bahkan aku pernah hampir diperkosa. Sudah terlalu besar luka yang aku alami, Kak. Sampai akhirnya untuk aku meneteskan sedikit saja air mata, rasanya sudah tidak bisa keluar. Atau yang laki-laki biasanya dituntut
untuk menjadi anak yang harus bisa, harus serba bisa.
Hargai mereka teman-teman, karena kamu gak pernah tahu apa yang mereka alami di rumah mereka, karena kamu gak tahu masalah apa yang sedang mereka alami. Mungkin kamu beruntung berada di keluarga yang penuh dengan kasih sayang, tapi tidak bisa kamu menghargai sedikit temanmu yang lagi mengalami masalah, mengalami luka karena orang tuanya, karena lingkungannya. Gak bisa kamu menghargai sedikit saja. Teman-teman, kalau orang tuamu yang membuat kamu terluka hari ini, kalau orang tuamu yang membuat kamu akhirnya hari ini bisa jadi seperti ini, kamu mengalami luka, kamu mengalami kecewa, kamu memendam amarah, izinkan saya untuk mewakili orang tuamu untuk meminta maaf dengan kalian, teman-teman. Agar yang berdiri di hadapan kalian ini Bapak dan Mamamu. Izinkan saya untuk meminta maaf dengan kesakitan kalian. Nah, Papa dan Mama minta maaf ya. Nah, maafkan Papa dan Mama kalau Papa dan Mama belum bisa jadi orang tua yang seperti yang kamu mau. Maafkan kami kalau kami selalu mengecewakan kamu. Maafkan kami kalau kami sering memukul kamu. Kami selalu menghina, bahkan kami pernah membunuh kamu. Nah, kami minta maaf. Jadi anak yang berguna ya nak. Jadi anak yang sukses ya nak. Nah, jangan mengulangi kegagalan kamu. Jangan mengulangi kegagalan kami menjadi orang tuamu. Kalau nanti kamu sudah berkeluarga dan kamu jadi orang tua sama seperti Papa dan Mama, sayangnya anakku ya nak, jadi orang tua yang hebat ya nak buat anakmu. Jangan mengulangi kesalahan kali lagi nak. Jangan ulangi lagi ya nak kesalahan kami, kegagalan kami. Jangan ulangi lagi kekurangan kami nak. Tapi kalau kamu yang hari-hari sering menyakiti orang lain, setelah nanti kamu pulang dari sini minta maaf dengan mereka. Kalau kamu alasan kenapa Bapak dan Ibu di tempat ini kecewa dengan kalian, setelah ini kalian minta maaf dengan mereka. Belajar untuk minta maaf. Teman-teman sekarang semuanya naikkan kepala. Saya bisa lihat teman kalian di samping kiri kanan kalian ada yang nangis, yang mau ada yang menangis. Teman-teman, sekarang kalian peluk teman kalian yang menangis. Sekarang kalian peluk teman kalian yang menangis. Kalian lihat teman kalian yang menangis. Teman, tolong dipeluk. Saling peluk aja. Cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Teman-teman, tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang menertawakan. Jangan melahirkan bibit-bibit pembuli di tempat ini. Jangan melahirkan bibit-bibit pembuli di tempat ini. Mereka nangis bukan karena mereka supaya kalian bisa ngejek mereka, tapi mereka nangis karena mereka juga punya masalah. Kita nggak tahu seberat apa masalah yang dialami mereka.
tapi yuk jadi teman yang care, jadi teman yang mau saling mendukung. Jangan pernah kamu menjadi alasan kenapa akhirnya orang mau bunuh diri. Jangan jadi orang yang menjadi alasan kenapa akhirnya orang itu terluka, orang itu kecewa. Jadi teman yang care satu sama lain. Teman-teman, sesi terakhir ini kita tahu buat semuanya kita mau perkatakan yang baik-baik dalam diri kita. Kita mau bilang kita sukses, kita mau bilang kita anak yang baik, kita mau bilang kita anak yang pintar, yang mau berjanji pada diri kita sendiri untuk mulai menghargai diri kita. Sekarang semuanya taruh tangannya di dada. Teman-teman, tanpa terkecuali, dengan kerendahan hati, taruh tanganmu di dada semua. Lalu setelah ini ikuti apa yang saya ucapkan. Instruksinya hanya mengikuti apa yang saya ucapkan. Ucapkan ini sampai telingamu mendengar. Ucapkan sampai telingamu mendengar. Paham? Oke. Hari ini ucapkan apa yang saya ucapkan. Hari ini belum semuanya dengan lantang sampai telingamu mendengar. Hari ini saya berjanji akan menjadi generasi yang menghargai, yang menghormati orang tua, guru, dan sekolah. Saya berjanji untuk berubah. Saya berjanji akan meninggalkan hidup saya yang lama. Saya berjanji akan meninggalkan jalan yang tidak baik, jalan yang sesat, jalan yang berliku, jalan yang tidak benar, yang membawa saya ke dalam kesesatan. Tapi saya mau mengambil jalan yang lurus, jalan yang tidak berbelok, jalan yang benar, yang membawa saya ke jalan kebenaran, yang membawa saya ke jalan kesuksesan. Saya mau berkata, saya tidak bodoh, saya tidak nakal, saya tidak gagal, tapi saya mau berkata, saya anak yang sukses, saya anak yang pintar, saya anak yang cerdas, saya anak yang saya akan menjadi anak yang menghormati diri saya sendiri. Semua yang sepakat dengan saya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih buat atensi kalian, terima kasih buat perhatian kalian. Ya, teman-teman, kalau kalian mau cerita, kalau kalian butuh feel free dengan hati kalian, kalau kalian butuh teman untuk bercerita, nanti kalian bisa follow Instagram kami, kalian bisa DM kami di Instagram untuk cerita, atau kalian mau bercerita dengan bapak ibu guru yang ada, boleh teman-teman. Kalau kalian butuh teman cerita, dan kalau kalian belum kuat, belum sanggup bercerita dengan bapak ibu guru kalian bisa DM kami di Instagram Cahaya Bagi Bangsa, dan ada nomor WA-nya juga. Kalian bisa
tidak akan kami bocorkan. Privasi kalian akan aman bersama kami, cerita kalian akan aman bersama kami. Kami tidak akan menceritakan kepada orang lain. Yang tahu cuma admin dan tim kami yang lebih profesional yang akan menjawab kalian nanti. Dan teman-teman, saya minta maaf kalau selama saya menyampaikan materi ada salah kata saya, dari tutur kata, dari sifat saya yang menyakiti hati kalian secara tidak langsung, menyinggung emosi kalian. Saya minta maaf teman-teman. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak dan Ibu Guru. Kita sabar bagian sebentar Bapak Ibu satu kali. Kita mau foto bareng dulu ya. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Krisna. Sekali lagi atas kesempataannya, semoga kalian bisa menjadi lebih baik di generasi muda yang semakin hebat. Sekali lagi terima kasih Pak Krisna. Kami tidak bisa beri apa-apa. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baik anak-anak, setelah ini nanti kamu masuk ke kelas masing-masing seperti biasa, kecuali yang olahraga masih ada di sini. Ya. Bapak dari saya kira cukup. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kalian semua, menjadikan kalian menjadi generasi yang lebih baik dari sekarang, menjadi generasi yang sukses. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalian bisa kembali ke kelas dengan tertib. Pak Bakti masih ada? Masih ada? Alhamdulillah. Silakan kalian kembali ke kelas masing-masing dengan tertib, kecuali yang olahraga nanti bisa langsung hubungi guru olahraga. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita